Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video perkuliahan Ibu untuk para ananda yang memprogramkan mata kuliah Fisika Dasar pada Prodi Pendidikan Biologi. Jadi, video ini Ibu siapkan untuk melanjutkan penjelasan Ibu yang sudah Ibu buatkan. Video sebelumnya masih terkait tentang gaya gesek. Konsep gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, utamanya yang dikaitkan dengan fenomena yang dibahas pada eee, kajian ilmu biologi. Jadi, kalau pada di bagian satu di video Ibu, itu ada 2 bagian yang Ibu jelaskan di situ, dari 4 bagian yang akan kita bahas dalam pembahasan konsep gaya gesek ini, yaitu, di poin satu membahas tentang konsep gaya gesek itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis persamaan yang berlaku pada saat posisi seseorang berada pada suatu tanjakan atau ketinggian. Nah, itu telah Ibu bahas, sampai akhir untuk, menganalisis permasalahan itu. Nah, pada video ini, Ibu melanjutkan penjelasan Ibu masuk di contoh, kasus yang kita analisis terkait dengan konsep gaya gesek di bagian kedua, yaitu, kita ingin mengamati gaya gesek pada sendi panggul. Nah, jadi, untuk efisiensi waktu, Ibu rasa langsung saja melanjutkan dari video pertama. Jadi kalau belum melihat video pertama, Ibu berharap Nanda ya, jadi kesediaannya untuk melihat dulu di part one-nya, jadi ini untuk video, part selanjutnya atau part 2-nya. Kita akan membahas pada bagian ini yaitu gaya gesek pada sendi panggul. Jadi, sebelum masuk di analisis tentang, contoh soal itu, Ibu mulai dulu dari pembahasan secara umum tentang, persendian pada tubuh manusia. Jadi kita mengenal Nanda ya, bahwa di tubuh kita ini mampu melakukan pergerakan ya, atau mampu melakukan sejumlah aktivitas ya karena kita dibantu oleh kemampuan, kita dalam menekuk atau menyesuaikan posisi tubuh kita terhadap aktivitas kita. Misalnya ketika kita hendak memegang pulpen ya agar kita bisa melaksanakan aktivitas menulis, tentu ada beberapa sendi kita yang bekerja, jadi sendi ini memudahkan kita untuk menekuk ataupun, mengembalikan posisi ke semula dari bagian-bagian tubuh tertentu sehingga, memudahkan kita dalam melakukan, aktivitas. Jadi kalau pada gambar ini sekalipun tidak semuanya Ibu tampilkan contoh sendi yang ada dalam tubuh kita, ya minimal 5 gambar inilah yang mewakili beberapa bagian tubuh yang kerap kali kita laksanakan dalam, melakukan aktivitas. Jadi pada slide ini dijelaskan bahwa, telah dijelaskan bahwa gaya yang bekerja pada persendian sangat besar. Gaya besar ini menghasilkan kausan, gesekan yang dapat merusak kecuali sambungan dilumasi dengan baik. Jadi, maksud untuk pada poin pertama pada slide ini, Ananda tentu, masih ingat penjelasan Ibu tentang kesetimbangan dan kestabilan. Jadi salah satu upaya yang dilakukan misalnya kita makhluk hidup sebagai manusia agar bisa berdiri stabil, itu mengupayakan titik masa kita berada di atas kaki. Nah, ketika kita dalam kondisi seimbang dan posisi normal tentu, eee, gaya yang bekerja pada, tubuh kita ini hampir, bisa dikatakan bahwa seimbang ya, jadi merata di beberapa, titik sehingga tubuh kita dalam kondisi yang nyaman. Nah, bagaimana kemudian ketika kita melakukan pergerakan? Pergerakan misalnya melangkah ya, atau misalnya, membuat tubuh kita ditumpu oleh satu kaki. Nah, tentu ini, efeknya akan beda ketika kita menumpu badan kita dengan 2 kaki kita, tentu berbeda. Nah, ternyata ini yang terjadi pada tubuh kita, khususnya pada persendian. Jadi dijelaskan di sini bahwa, terjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada persendian sangat besar ya. Kenapa dikatakan seperti ini ya, karena pada kondisi tertentu itu, ada bagian tubuh kita yang kita minta untuk menopang seluruh tubuh kita. Misalnya di setiap langkah, ya misalnya melangkahkan kanan dan melangkahkan ke kaki kiri. Jadi, andaikan ya tadi sudah dibandingkan juga ya pada video bagian pertama, koefisien, gesek, kinetik pada saat, tulang itu dalam keadaan kering dan pada saat, tulang terlumasi ya, itu memiliki perbandingan 1:100.
Jadi kalau misalnya diandaikan tulang kita itu dalam kondisi kering ya, tidak ada pelumasan, maka, sudah tidak terjadi pelumasan, kemudian, bagian yang ditopang juga itu sangat, lebih besar dibandingkan dengan tubuh yang lainnya. Misalnya tadi contohnya posisi kaki menopang seluruh tubuh kita. Nah, ketika ini kemudian sering terjadi, maka akan menghasilkan kehausan dan dapat merusak, kecuali ini sambungan dilumasi dengan baik. Jadi ternyata kehadiran, membran, eee, yang telah kita bahas pada video pertama ya, yaitu tidak lain adalah membran yang mengandung cairan, sinovial itu, sangat-sangat bermanfaat utamanya bagi kesehatan tulang kita. Bukan hanya dianggap dari segi bahwa, dari, aspek fisika ya yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika pada posisi tertentu kita memberikan beban yang besar pada persendian kita karena, diminta untuk menumpu ya bagian tubuh kita agar tetap stabil. Nah, dari segi, biologinya ya dapat menimbulkan kehausan, tapi karena kehadiran cairan sinovial ini ternyata sangat membantu ya, membantu tubuh kita dalam menjaga kesehatan tulang kita. Eee, Baik, selanjutnya dijelaskan kehausan, gesekan pada persendian sangat dibantu oleh lapisan tulang rawan. Jadi, Ananda tentu kalau di biologi sudah dibekali ya bahwa ada beberapa jenis tulang yang salah satu jenisnya adalah tulang rawan. Sangat dibantu oleh lapisan tulang rawan yang halus pada ujung kontak tulang oleh cairan sinovial yang melumasi, area yang saling bergesekan. Jadi kalau tadi kan Ibu juga sudah sempat ya membahas tentang fungsi dari, cairan sinovial. Well, kita lanjut ke slide berikutnya untuk pada bagian ini Ibu ingin memutarkan sedikit video ya, walaupun sebenarnya video ini, lebih tepatnya dibahas secara khusus di biologi, tapi tidak mengapa lah nanti kalau kapan-kapan ketemu dengan pembahasan ini di biologi, nanti kalau ada pertanyaan mau dikaitkan dengan fisika juga boleh di-sharing-kan ke dosennya ya. Jadi pada gambar, sisi kanan ini ya, jadi di kanan ini, nampak gambar, 2 dimensi. Walaupun nanti juga ini 2 dimensi ya, tapi, di dalam videonya nanti akan tampak, 3 dimensi. Jadi di gambar sebelah kanan ini, merupakan bagian contoh letak, sinovial ya, pada lutut ya. Jadi, manusia juga selain juga tadi dijelaskan bahwa terdapat pada hewan ya, yang apalagi di bagian-bagian tubuh yang aktif mengalami pergerakan itu dibantu untuk mengurangi gesekannya sampai 100 kali lebih kecil yaitu, oleh, cairan sinovial. Nah ini juga sebenarnya cairan sinovial ini berada pada tubuh kita. Contohnya adalah di, lutut ya. Nah kalau Ananda sendiri melihat di, soal Ibu di komponen persendian ya, memang salah satu komponennya adalah tentang cairan, sinovial ya. Ananda boleh lihat kembali dan boleh menindaklanjuti di sisi biologinya. Jadi di sini, di bagian yang satu ini digambarkan bagaimana tulang tanpa cairan sinovial ada, jadi tulang lutut kita ada femur, ada tibia ya, ada patella, ya kalau istilah ini nantilah ya dibahas lebih lanjut di biologi. Nah, yang biru-biru ini inilah membran sinovialnya. Jadi di dalam membran ini yang mengandung cairan sinovial. Untuk di video coba Ibu putarkan dulu, bagian sinovial pada tubuh manusia walaupun nanti Osteoarthritis is the most common form of arthritis and affects millions of individuals. This class is mild, moderate, severe. It affects many parts of the body. jadi kita akan membahas misalnya pada lutut ya. Jadi seperti The ini knee joint is gambaran, made up of the femur, lutut patella, along with the synovium. ya Ibu tampilkan saja ininya ya. Jadi sinovial fluid ya. Jadi ini cairan sinovialnya jadi seperti ini kerjanya. Jadi di lutut kita itu, ini membrannya ini yang nampak, samar-samar ya. Nah itu tadi mengandung cairan. Nah seperti ini, pergesekannya antar tulang. Nah jadi bandingkan kalau tulang kita, ini sudah, tidak ada pelumasan ya, ini bergesekan. Nah ini tentu akan kausan. Bayangkan kalau kita mau duduk saja ya, berapa kali kita membutuhkan posisi duduk, dari duduk ke berdiri dan itu tentu melibatkan gesekan antar tulang, ya tentu bisa dibayangkan ya. Nah, ini adalah contoh, tampilan bagaimana sebuah tulang yang dalam kondisi, sehat ya, yang dengan, cairan, sinovialnya. Nah, Ibu tidak mau menjelaskan lebih lanjut karena nanti ini dibahas secara khusus di biologi tentang sinovial, ini hanya, gambaran saja.
ada bagian yang Ibu ingin tunjukkan ya, jadi bagaimana kemudian perubahan itu bisa terjadi dan akhirnya pada suatu kondisi ada kondisi di mana, cairan sinovial di lutut kita semakin berkurang dan akhirnya menyebabkan, kondisi tulang lutut kita seperti ini. Ya, jadi, wajar saja kenapa kemudian, pada saat kita masih dalam kondisi sehat ya, inilah mungkin melalui video ini, bisa memberikan pengingat kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu tentu akan berdampak pada kesehatan organ-organ tubuh kita, salah satunya juga pada, tulang-tulang kita ya, termasuk kesediaan cairan sinovial ini dalam, dalam tubuh kita. Jadi, salah satu cara yang mungkin paling lazim ya, yang paling kita lihat gampang dalam kehidupan sehari-hari, mungkin suatu ketika kita melihat seorang yang sudah dalam, status lansia ya, lanjut usia, yang kadang, mau mengambil itu gampang encok ya. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan, keberadaan cairan-cairan sinovial yang berada pada persendian yang memudahkan. Jadi kalau misalnya cairan sinovial ini tersedia cukup dalam tubuh kita, kemudian ditopang dengan kesehatan organ tubuh kita yang lain dan tentu kita akan memiliki pergerakan yang gesit ya. Jadi mau jongkok, mau berdiri ya, itu tidak jadi masalah. Tapi, kadangkala misalnya umur-umur di usia lanjut itu, misalnya kalau kita juga yang beragama Islam misalnya ya, itu paling mudah kita amati itu, pada saat orang yang melaksanakan sholat. Kadang mungkin Anda melihat ada beberapa, eee orang yang sholat itu kadang terlihat susah dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Nah, ini menandakan bahwa pada persendiannya ini kemungkinan bisa jadi ada masalah sehingga, ketika dia mau misalnya mau bangkit dari satu posisi ke posisi yang lain itu nampak seperti sangat kesusahan. Nah, ternyata melalui, tentang pengetahuan kita tentang cairan sinovial ini dan, kita mengkaitkan dengan konsep fisika itu amat sangat membantu tubuh kita dalam beraktivitas ya. Jadi kalau untuk bagian-bagian ini Ibu, sengaja tidak jelaskan karena ini sebenarnya lebih cocok dijelaskan oleh dosen biologi. Ibu hanya menampilkan gambaran bagaimana cairan ini ada sehingga memudahkan, pergerakan ya, memudahkan pergerakan bahkan sampai kalau berputarnya itu sampai berapa derajat pun juga masih aman ya. Nah itu, sekedar, walaupun nanti sebenarnya kita bahas adalah panggul ya, tapi ini, sekedar penjelasan tambahan saja dari Ibu tentang cairan sinovial. Nah, jadi, mungkin ada yang bertanya, "Bagaimana Bu Dipa? Apakah ada juga ya itu tugas kalian untuk menindaklanjuti?" Yang jelas, eee, di setiap persendian kita itu dan Ibu jadi juga sudah kasih clue-nya di tes awal itu tentang komponen dari persendian. Intinya bahwa pada sendi kita bersyukur, bahwa kita, dilengkapi dengan cairan sinovial sehingga kita, pada tulang kita tuh tidak mudah terjadi kausan. Nah, kausan tadi sudah dijelaskan ya bahwa adanya, peristiwa aus itu ya bisa menyebabkan kerusakan pada benda yang saling, bergesekan dalam waktu yang lama, terusnya pada misalnya tulang kita ketika melakukan pergerakan. Jadi, pada bagian ini seperti dengan judul untuk di bagian ketiga adalah mengamati ya bagaimana konsep gaya gesek yang terjadi pada sendi panggul. Jadi Anandaku sekalian bisa melihat ya, ini adalah bagian tubuh kita di anggota gerak, bagian bawah ya. Jadi ini kalau kalian lihat garis-garis bawahnya diandakan sebagai kulit kita ya. Jadi kulit kita tuh tulang kita dibungkus oleh kulit. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, kira-kira berapa derajat ini? Nah, ini sudah dijelaskan sebenarnya di bagian sini ya. Jadi kalau kita mengangkat ya, ini pergerakan itu bisa terangkat sampai, sekitar 60 derajat. Ini maksudnya. Jadi ini kulit kita ketika diangkat. Nah, dan ini terjadi, apa sih namanya, terjadi, gesek pada reaksi ini, pada saat kita mengangkat atau menurunkan kembali, paha kita atau anggota gerak bagian bagian bawah. Nah, coba untuk lebih menjelaskan lebih detail, kita melihat penjelasan pada slide ini. Jadi kita akan mengamati bagaimana efek pelumasan bekerja pada sendi, ini salah ketik ya, harusnya panggul. Pada sendi panggul, ketika bergerak. Nah ini harusnya K ini, maaf ya, mungkin ini ketik dalam kandung dosen ngantuk. Jadi bekerja pada sendi panggul ketika bergerak. Jadi ketika seseorang berjalan, seluruh berat badan bertumpu pada satu kaki. Nah ini tadi Ibu bilang ya, jadi ada posisi tertentu di mana untuk menjaga kestabilan kita memberikan beban yang berlebih pada bagian tubuh tertentu dibanding bagian yang lain agar kita tetap dalam kondisi stabil. Contohnya adalah pada saat kita berjalan dan ketika kita mengamati bahwa
pada setiap langkah itu kita membebankan tubuh kita pada kaki yang sementara menginjakkan atau berpijak di atas permukaan tanah atau lintasan yang kita lalui. Nah, karena pusat gravitasi tidak tepat di atas persendian, maka gayanya pada sendi lebih besar dari beratnya. Jadi, gayanya itu yang harus ditopang oleh, yang ditopang oleh, sendi ini lebih besar dari beratnya. Gaya beratnya bekerja maksudnya pada tulang itu sendiri, kan ada masanya tulangnya ya, dengan ada gaya yang bekerja padanya. Tergantung pada kecepatan berjalan. Jadi, ya iya kalau misalnya kita cepat berjalannya, pengalihan antara kaki kanan dan kaki kiri ketika kita meminta untuk menopang tubuh kita ini ya tentu tidak akan terlalu terasa ya, apalagi kalau ada pelumasan ya. Jadi kalau misalnya semakin cepat ya semakin kita cepat mengalihkan, tugas kaki kanan, persendian, panggul kanan ke panggul kiri, demikian pula sebaliknya. Tapi secara rata-rata, biasanya kisaran ini berada pada 2,4 kali dari beratnya. Jadi dari berat, untuk pada bagian tubuh kita. Nah sekarang, dilanjutkan bahwa dalam setiap langkah sendi berputar, sekitar 60 derajat. Jadi besar derajatnya kalian sudah lihat di bagian area hijau itu ya, di, eee, gambar yang berekstensi GIF ini Ibu sengaja pilih biar lebih kelihatan gerak pahanya dan kalian lihat berapa derajat bisa memungkinkan, apa sih namanya, pergeseran dari tulang kita ya pada saat berinteraksi. Karena jari-jari sambungan itu sekitar, 3 sentimeter, jadi ini ya. Jadi kan ini kan permukaan tulangnya itu memiliki jari-jari 3 sentimeter, maka sendi, meluncur sekitar 3 sentimeter di bawah. Bukan ini soketnya, maksudnya ini, tempat ini ya, tempat, saling berkontaknya 2 tulang ya, antara tulang panggul dengan tulang apa ini kalau dalam biologi. Ini biasanya posisi ke tulang duduk ya. Biasanya kalau untuk perempuan di dekat-dekat area, rahim ya. Nah, selama setiap langkah. Maka untuk besarnya gaya gesek itu dirumuskan ya ingat, secara umum itu, kalau tadi kan rumusnya adalah yang nomor dikali dengan, koefisien geseknya. Jadi 2,4 W ini dianggap sebagai gaya normal yang bekerja ya pada bagian panggul kita pada saat kita, melangkahkan kaki. Jadi pada saat misalnya pada, tungkai kanan kah atau yang menopang atau tungkai kiri, jadi dipandang satu-satu, bukan bukan keduanya menopang, karena yang dipandang dalam kasus ini adalah kita dalam posisi melangkah. Jadi kalau dalam posisi melangkah ini yang terjadi pada gaya gesek pada tulang panggul. Jadi dirumuskan, force of friction sama dengan 2,4 W mu. Nah, kenapa pengalinya 2,4 sebenarnya juga dijelaskan pada, materi di bab sebelumnya ya tentang pengalinya. Jadi kalau salah satu tantangan dalam menghubungkan antara fisika dasar di antara fisika dengan biologi itu, beberapa poin yang harus diingat ada tetapan-tetapan tertentu yang disederhanakan, walaupun sebenarnya tidak sesederhana itu ya, tapi dianggap angka yang mewakili biar sederhana dan lebih memudahkan dalam mengoperasikan angka-angkanya, sehingga lebih mudah dipelajari konsepnya. Intinya seperti itu. Nah, sekarang usaha yang dilakukan untuk menggeser persendian adalah hasil kali, antara gaya gesekan dengan jarak di mana, gaya bekerja. Jadi ingat untuk menentukan usahanya, usahakan kita tahu ya bahwa adalah perkalian antara gaya dikali dengan, jarak. Jadi usaha kita tahu bahwa ketika ada pergeseran atau, perubahan posisi, kemudian ada gaya, dipengaruhi oleh gaya. Nah, karena tadi, gayanya ini, kita rumuskan sebanyak 2,4 W ya, dirumuskan 2,4 W dikali mu. Ingat, dikali 3 sentimeter karena jarak pergeserannya, sehingga 2,4 dikali 3 maka dapatlah 7,2 dikali mu dikali dengan, eee gaya berat ya, gaya berat pada saat yang tertumpu yang terjadi pada sendi kita ketika kita meminta panggul kanan atau panggul kiri kita untuk menopang tubuh kita. Sedang jika sendi tidak terlumasi ya, jadi ini pada kondisi kalau dia terlumasi. Nah, tadi kalau terlumasi kan sudah tahu ya, mu-nya tentu yang digunakan adalah 0,003.
bisa kalian tadi lihat kembali di tabel, jadi mu-nya tulang dalam kondisi terlumasi, mu K-nya adalah 0,03. Nah, sedangkan jika sendi tidak terlumasi, maka nilai mu-nya ini 100 kali lebih besar dari ini, ya, atau 0,3, sehingga diperkirakan usaha yang diperlukan itu sebesar 2,16 dikali dengan gaya berat yang bekerja pada saat kita menumpuk tubuh kita dengan pada salah satu panggul tadi. Nah, pertanyaannya mungkin pada sesi ini Ananda refleks bilang, "Bu, bukannya 7,2 itu lebih besar daripada 2,14." Ya, tentu benar bahwa 7,2 ini lebih besar daripada 2,16, tapi ingat 7,2 tadi ini belum dikalikan dengan 0,003. Nah, sedangkan di sini sudah mu-nya ini sudah dimasukkan senilai 0,3. Jadi Ananda boleh 2,4 dikali dengan 0,3. Coba cari, nanti akan dapat bahwa kalau dalam kondisi kering usaha yang dibutuhkan seperti ini. Nah, sementara kalau terlumasi maka Ananda boleh memasukkan nilai mu sebesar 0,03, nanti akan diperoleh angka yang jauh lebih kecil ketimbang dengan angka yang saat ini ada di hadapan Ananda. Nah, mungkin kalau secara angka kita hanya bisa bilang, ya iya Bu, 2,16 dikali gaya berat yang bekerja pada tubuh kita. Tapi pertanyaannya adalah apa sih maknanya? Nah, Ananda boleh melihat usaha yang dibutuhkan tersebut diperkirakan setara jika kita berusaha mengangkat seseorang. Jadi arti dari makna angka ini ternyata sama maknanya ketika kita berusaha mengangkat seseorang dengan semua badannya. Jadi apa ya? Menggendong ya, bilang aja deh, menggendong dan mengubah posisinya ya, posisi tingginya misalnya dia tadinya menyentuh tanah, kalau kita angkat seluruh badan berarti seluruh badannya orang yang kita angkat itu terangkat dia di atas permukaan tanah sejauh 2,16 cm. Jadi analoginya seperti bayangkan kalau misalnya itu seringkali terjadi dalam tubuh kita, nah ternyata aktivitas berat seperti itu akan membuat sendi mengalami kausan dan menyebabkan kerusakan pada sendi. Jadi sebenarnya walaupun tadi kita sudah paham ya bahwa di dalam tubuh kita dilengkapi dengan sinovial, ini kita mengandaikan kalau dia tidak terlumasi. Memangnya ada Bu kemungkinan tidak terlumasi? Ya ada ketika cairan sinovial kita sudah semakin menurun. Memang ada Bu. Nah nanti bisa dilihat tadi video yang Ibu putar di bagian sini nih. Sebenarnya ada bagian video yang menyatakan bahwa lambat laun ketika semakin bertambahnya usia ada suatu ketika di mana cairan sinovial kita tuh semakin berkurang. Nah, ketika pelumas kita di dalam sendi kita berkurang ya tentu akan meningkatkan resiko kausan itu sendiri. Tuh ya. Oke. Ibu lanjutin, jadi ini tadi perbandingan antara ketika tulang terlumasi dengan tidak pada analisis pada sendi panggul ya. Nah, mungkin ini Ibu akan berikan nanti dalam soal. Di sini kan gaya beratnya masa orangnya belum ditentukan ya, jadi nanti kita bawa ke soal untuk mengaplikasikan persamaan ini. Kemudian Ibu lanjutkan, demikianlah sambungan dilumasi baik dan koefisien gesekan hanya 0,03. Oleh karena itu usaha yang dilakukan untuk melawan gesekan dan pemanasan yang dihasilkan oleh sendi dapat diabaikan. Jadi karena tadi ini pengalinya 0,03 sehingga kalau dilihat angkanya akhirnya bisa dikatakan ya itu bisa diabaikan ya gesekan pada sendinya dengan catatan itu tadi cairan sinovial tersedia cukup di dalam persendian kita. Tentang kapan dan bagaimana ya apa faktornya bisa menyebabkan kerusakan pada persendian kita akibat kekurangan cairan sinovial, bolehlah nanti Ananda sekalian tindak lanjuti di mata kuliah di kajian biologi ya, karena Ibu tidak merasa cukup ahli untuk membawakan materi ini, terlebih karena Ibu background-nya dari pendidikan fisika. Oke, lanjut. Namun sering bertambahnya usia, tulang rawan sendi mulai haus ya. Jadi nih dijelaskan di sini bahwa ternyata semakin bertambah usia itu sendi itu mulai haus. Efisiensi pelumasan menurun dan sambungan dapat menjadi rusak parah. Jadi wajar saja ya kalau misalnya semakin bertambah usia ya itu tadi fenomenanya. Tadi Ibu sudah jelaskan beberapa contoh kasus yang kita gampang melihat orang mulai bermasalah pada persendiannya. Misalnya pada orang sholat, tidak setiap orang yang melaksanakan sholat, misalnya dalam sholat jamaah itu bisa melakukan gerak yang seperti orang bugar ya, agak kesusahan atau mungkin pada saat
aktivitas apa ya, misalnya ada seorang, kakek-kakek atau nenek-nenek yang, beraktivitas, itu tidak segesit dengan orang muda ya, karena ya tentu itu dipengaruhi oleh kondisi tulangnya, termasuk salah satunya adalah pada persendian. Nah, studi menunjukkan bahwa pada usia 70 tahun sekitar 2/3 dari orang ya, jadi kalau 2/3 ini berapa persen ya? 6 yang jelas 60% lebih ya kalau misalnya kita ambil 2/3. Nah, itu kebanyakan katanya didapati ya, data bahwa 2/3 dari orang memiliki masalah pada sendi lutut. Jadi ternyata sudah banyak bermasalah pada sendi lutut. Terutama kok misalnya Anda pernah mendengar penyakit asam urat ya, atau apa ya, penyakit rematik misalnya ya. Nah itu kadang penderita itu mengeluh, ada ngerasa ngilu pada tulangnya. Nah ini bisa Anda tindak lanjuti dari segi biologinya. Nah dan sekitar sepertiganya itu memiliki masalah, di pinggul ya, di panggulnya. Jadi kalau lihat di sini penjelasan di informasi ini menginformasikan bahwa ternyata lebih rentan orang bermasalah pada lutut, sebagiannya itu pada, pinggulnya atau panggulnya. Oke, mungkin itu informasi dari biologi. Baik, itu tadi analisis kita pada konsep gaya gesek yang terjadi pada sendi panggul. Nah, sekarang kita masuk di, poin keempat yaitu tentang, menghubungkan antara konsep, gaya gesek, eee, terhadap, eee, selain manusia. Nah, pada poin keempat ini kita ingin mengamati bagaimana, konsep gaya gesek pada sirip tulang belakang ikan lele. Jadi yang dimaksud tulang belakang yang bagian sini ya. Sebelum masuk ya untuk pembahasan ini lebih detail tentang ikan lelenya, jadi, mungkin Ananda kalau di biologi berdasarkan kajian dari ilmu biologinya ya, kan Ananda juga belajar tentang, eee, klasifikasi makhluk hidup ya, jadi ikan lele tersendiri. Kalau Ibu tadi mencoba, searching melalui internetnya, membaca-baca tentang ikan lele itu memang ada beberapa jenis ikan lele. Kalau di Indonesia umumnya yang siripnya itu, saling menyambung ya, mulai dari punggung sampai ke belakang. Nah, kalau mungkin Anda ending mungkin bertanya, "Bu, ini lele hidup di mana, Bu?" Nah, ini untuk, karena ini buku yang kita pakai dari, luar ya, ini ada jenis spesies ikan lele tertentu ya, yang Anda sendiri tahu salah satu ciri ikan lele itu ada kumisnya ya. Nah, ini adalah salah satu varian dari jenis ikan lele yang, memiliki karakter yang nanti bisa kita kaitkan dengan, konsep gaya gesek. Jadi, Ibu berharap Ananda tidak keburu menyimpulkan bahwa konsep ini bisa kita apply atau aplikasikan ke setiap jenis ikan dan, tapi kebetulan yang kita bahas saat ini adalah jenis ikan lele varian ini yang memiliki alat pelindung diri yaitu berupa, sirip yang mampu melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, kaitannya dengan gaya gesek, Bu? Apa kaitannya dengan upaya melindungi diri? Nanti pada bagian ini kita akan bahas secara, detail ya terkait dengan, jenis lele ini. Walaupun Ibu secara tidak bisa secara spesifik, mengatakan bahwa ini jenis lelenya apa, spesiesnya apa ya, karena mohon maaf ya ini Ibu juga harus kalau mau menjelaskan sedetail itu berarti sepertinya harus, berguru dulu ke dosen biologi, jangan sampai ada bagiannya Ibu keliru menjelaskan. Berkaitan tadi dengan, cara melindungi diri pada lele, kalau umumnya kita di Indonesia tahu ya bahwa pada lele itu bentuk adaptasinya adalah adanya patin ya, patin yang, mengandung racun. Nah, Ibu tadi coba baca-baca, ya kemarin Ibu cari-cari tentang informasi tentang lele ini biasanya berada di perut, makanya Ibu bilang untuk jenis spesies lele ini pelindungnya itu salah satu bagian itu yaitu siripnya pada bagian, tulang belakangnya. Jadi semoga tidak diberlakukan umum ya, ini secara spesifik, ini kita melihat suatu spesies dari lele yang bisa kita kaitkan dengan, gaya gesek, konsep gaya gesek. Oke, jadi, untuk, membahas, salah satu spesies ikan lele ini dalam kaitannya dengan, konsep gaya gesek, di sini dijelaskan bahwa, kalau pada sebelumnya, baik pada penjelasan lebih khusus pada penjelasan di bagian ketiga ya, yaitu, bagaimana kehadiran cairan sinovial ini sangat-sangat membantu dalam persendian ya, sehingga mengurangi gaya gesek. Nah, pada kondisi ini justru sebaliknya.
Justru sebaliknya, kalau misalnya Ibu bilang sebaliknya, berarti kalau yang tadinya persendian itu butuh pelumasan, di sini malah, eee eee, di tidak dihadirkan pelumasan ya. Kenapa tidak dihadirkan? Ya karena ada fungsinya ya, tadi Ibu sudah sempat membahas clue-nya ya. Clue-nya adalah untuk melindungi diri si ikan lele. Bagaimana sehingga, hubungannya terhadap pelumasan sampai ikan lele ini mampu membuat tubuhnya melindungi dirinya dengan, melalui siripnya ini, nah kita akan bahas. Jadi, pada umumnya kalau pada pasien dia itu membutuhkan pelumasan, namun di alam juga terdapat kondisi di mana sambungan tulang sengaja tidak dilumasi atau, sengaja tidak dilumasi untuk meningkatkan gesekan. Jadi pada makhluk hidup tertentu misalnya salah satu spesies ikan lele ini, persendian, yang terjadi, pada sirip dengan, tulang punggungnya ya, karena kita tahu kan sirip itu ada 2 kemungkinan, dia bisa mengembang atau, merapat kembali ke bagian tubuh. Nah, itu tentu kan di situ ada sambungan tulang ya, yang bisa tegak kemudian kembali ke posisi tanpa tegaknya atau kembali lebih dekat ke tubuh. Tadi ada yang Ibu baca istilahnya, kurang ingat nanti adductor dengan abductor ya. Coba nanti dicari tahu tentang untuk kinerja siripnya lah di sisi biologinya. Jadi pada ikan sirip dilipat rata dengan tubuh, namun saat mendapat serangan atau menghadapi musuh otot-otot yang sesuai menarik tulang sirip ke dalam ruang yang disediakan di kerangka yang mendasarinya. Eee, karena koefisien gesekan antara tulang sirip dan kerangka tinggi, gaya gesekan cenderung mengunci sirip di posisi atas kerangka. Sirip tajam yang tegak, mencegah pemangsa untuk memakan telur. Nah, jadi pada penjelasan di bagian kedua ini dijelaskan bagaimana kemudian sirip ini setelah, dia, berfungsi sesuai dengan fungsinya yaitu, dibuat, tegak ya, dibuat tegak dengan tadi memanfaatkan gaya gesek karena tidak ada pelumasan pada sambungan, sehingga posisi sirip ini bisa tegak. Tujuannya adalah ya tentu adalah untuk melindungi dirinya, jadi bisa jadi mungkin, si ikan lele ini untuk keburu, menusuk atau menyerang musuhnya itu dengan menggunakan siripnya. Jadi dijelaskan di sini kenapa kemudian ini cenderung terkunci siripnya pada saat siripnya ini berusaha untuk diangkat ya, diangkat di atas, punggungnya. Itu terjadinya tadi dijelaskan di sini, ada otot-otot yang menarik. Jadi kalau, mau dibahas juga otot-ototnya sebenarnya sangat kompleks ya, intinya adalah pada kondisi, lele di mana dia merasa terancam atau menghadapi musuhnya, maka akan ada otot ya, otot yang berkontraksi ya, atau, bekerja secara otomatis untuk membuat, siripnya ini terangkat sehingga, untuk kondisi itu karena tidak terjadi pelumasan akhirnya cenderung, membuat, siripnya ini dalam kondisi ini ya, ini, cenderung mengunci mengunci sirip. Jadi mengunci sirip artinya siripnya ini bisa bertahan dalam posisi, terangkat dari tubuhnya itu dalam waktu lama karena dalam posisi terkunci. Nah, sehingga dengan kondisi itu si lele ini dapat, melindungi dirinya dari, musuhnya. Nah, jadi, kalau kita lihat dijelaskan lebih lanjut bahwa, di gambar, 32B kalau tadi pada bagian A ya, jadi, eee, bagian yang di bawah ini bagian B itu penjelasannya di bagian selanjutnya. Jadi di gambar 23B ini bagian B, di sini dijelaskan representasi sederhana dari tulang belakang. Jadi, ini kan tadi kan tulang siripnya ya, jadi fokusnya ke sini. Ini dalam logikanya ke sini, jadi ini di blok, bagian blok ini yang sekarang berwarna biru. Ini adalah kumpulan, tulang sirip yang berada di atas punggung. Nah, sementara untuk bagian ini, bagian sambungan B dan, bagian C, nah ini adalah, diandaikan ini bagian sini, bagian, tulang punggung dari si, eee, si lele ini ya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut, diasumsikan ya tadi ini Ibu sudah jelaskan ya, garis horizontal blok adalah tulang belakang menahan sirip, ini dia maksudnya, antara B dengan C. Diasumsikan bahwa gaya F pada sudut ini, gaya F pada sudut yang diterapkan pada titik A, jadi ada gaya yang datang membentuk sudut tertentu secara secara horizontal, ada membentuk sudut theta,
itu merupakan gaya F yang bekerja pada titik A untuk melepaskan tulang. Jadi gaya ditunjukkan pada bekerja di titik A. Jadi ini jaraknya adalah 2,5 dari titik B ya. Jadi ini jaraknya. Ini sudah ada sih sebenarnya dalam gambar. Nah, mungkin sepintas Ananda akan bertanya nih, ini apa maksudnya sih gaya F? Nah, jadi kan kalau tadi kan sirip itu kan diangkat secara refleks oleh otot-otot ya yang memang sudah ditugasi untuk mengangkat ya sirip ini ketika ada musuh. Nah, ini diandaikan ketika ada gaya yang diberikan pada sirip itu berada saya di ujung sirip si lele ini berada di titik A. Nah, kalau kalian lihat ini cenderungnya tentu Ananda paham karena ini kan awalnya posisinya dia merata ke tubuh ya siripnya. Jadi kalau misalnya diangkat itu dia akan lebih tegak. Nah, ketika ada gaya yang datang seperti ini berarti ini cenderung akan menyebabkan mendorong atau melawan dari terangkatnya sirip ini. Nah, sehingga terjadi gesekan ya. Nah, gaya yang diterapkan memberi isyarat. Jadi anggaplah misalnya itu ada pengaruh misalnya dorongan dari musuhnya. Nah, ternyata adanya penerapan gaya misalnya pada sudut tertentu yang dalam posisi F ini ketika diberikan pada sirip ikan lele yang dalam kondisi terangkat ya. Ini dijelaskan di sini diterapkan memberikan isyarat pada tulang. Memberikan isyarat pada tulang jadi ada tadi misal nih misalnya dirasa ini ada yang menyerang di bagian siripnya si lele ini memberikan isyarat pada tulang dan akibatnya gaya reaksi diatur oleh titik B dan C. Jadi kalau ada gaya yang bekerja maka akan ada penyesuaian di otot-otot yang bekerja pada tulang punggung si lele ini, yaitu yang dalam hal ini dimaksud di titik B dengan C. Nah, komponen dari gaya-gaya normal ini pada permukaan tulang sirip menghasilkan gaya gesekan yang melawan pengangkatan tulang. Jadi ini nih dilihat ini pada tulang sirip menghasilkan gaya gesekan. Jadi karena gaya F ini melawan dari pengangkatan, tentu satunya mau diangkat, satunya ini cenderung menekuk ya tentu di situ akan terjadi gesekan ya. Jadi ini contoh kondisi di mana ada gaya yang kita amati yang bekerja pada sebuah pada bagian sirip ikan lele ketika mendapat serangan. Nah, mungkin demikianlah tadi Ibu menjelaskan. Jadi melalui penjelasan ini akhirnya kita bisa memahami bahwa bukan hanya kalau konsep gaya gesek itu bukan hanya kita amati dalam aktivitas kita sehari-hari ya, bagaimana kaki kita bisa berpijak di atas lintasan yang kita lalui dengan tidak jatuh atau tidak tergelincir ya, karena adanya gesekan terjadi, tapi ternyata konsep gaya gesek ini kita bisa tinjau dalam tubuh kita ya, misalnya tadi pada seni panggul dan kita juga melihat bagaimana di alam ya oleh Sang Pencipta itu diciptakan bagian-bagian tubuh tertentu pada persendirian tertentu tuh pelumasan tidak dihadirkan untuk ternyata membuat makhluk yang memiliki kekhususan ini tuh bisa melindungi dirinya dari pemangsa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Ibu untuk materi bab 2, semoga bisa dipahami. Dan kalaupun ada pertanyaan, Ananda boleh menyampaikan secara pribadi ke Ibu, baik melalui forum di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group ataupun secara pribadi. Ibu akhiri dengan ucapan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih karena sudah menyimak video sampai bagian akhir.